Jumpa lagi di konten autor audio untuk tiap orang bersama Nino tentunya ya. Kali ini kita akan membahas tentang seputar masalah yang dialami oleh kelas 12 di akhir tahun ya. Biasa, apalagi kan sekarang pada masa yang katanya lagi pandemi ya. Ya, istilahnya gitu. Dan untuk anak SMA ini menjadi tuntutan tersendiri ya, yang mau tidak mau mereka harus berkuliah agar memiliki keterampilan dalam hal praktik gitu. Berbeda dengan anak SMK yang sejak awal mereka sudah diberikan materi praktik. Oke, sebelum berlanjut untuk membahas pertanyaan dan pendapat yang telah teman-teman berikan di Instastory. Nah, bagi yang belum tahu nih sebelumnya, nama Instagramku adalah Nino STKN. Dicari aja, nanti akan ada beberapa kali kita mengadakan ya tanya jawab seperti inilah ya. Jadi bisa di follow langsung IG-nya. Oke. Nah, ya Nino STKN itu nggak usah di spasi, jadi sambung aja gitu ya. Nah, aku bakal sedikit cerita tentang masa SMA aku, terutama ketika pemilihan universitas untuk SNMPTN. Ya, aku paham bahwa semua orang memiliki jalannya masing-masing dan konten ini tidak memaksa kalian untuk sama. Hanya menambah sedikit pandangan baru gitu ya. Jadi ketika kelas 10 SMA, aku itu pengen banget kuliah di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dan jurusan yang ingin aku ambil adalah matematika. Biasalah, anak kelas 10 belum tahu apa-apa tentang dunia perkuliahan, atau cuma aku ya? Gak tahu deh. Ya entah kenapa gitu. Aku itu menyukai SMA sejak SD. Bahkan nilai UN SD ku, ya pada saat itu masih ada UN ya, tahun 2012. Itu nilainya sempurna untuk mata pelajaran matematika. Dan sampai sekarang aku masih menyukainya. Mungkin sampai sekarang ini aku nggak mau gitu keluar dari zona nyaman ya. Nah, setelah kelas 11 aku tahu bahwa persaingan masuk UGM itu sangat berat katanya. Jadi aku mengambil jalan lain, yaitu pindah haluan. Ya, pindah haluannya nggak jauh-jauh amat sih, ke UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dengan prodi Pendidikan Matematika. Ya, pindah haluannya cuma tetanggaan sih. Ya, bahkan aku sempat bercanda sama teman kelasku, nanti kalau masuk ke UNY kuliahnya ke UGM aja, kan dekat gitu. Ya, cuma sebatas bercanda sih. Dan akhirnya waktu kelas 12 ada pengumuman anak-anak yang dapat mendaftar SNMPTN. Ya kan nggak semuanya ya, cuma 40% dari total kalau akreditasinya A. Dan aku masuk, alhamdulillah. Cita-cita sejak SMA mulai terang gitu. Ya, kenapa sejak SMP? Ya sebenarnya karena waktu kelas 9, kelas 3 SMP gitu ya, aku pernah diceritain tentang adanya seleksi masuk universitas tanpa tes gitu, jadi jalur undangan gitu. Dan akhirnya aku bisa untuk kebagian mendaftar lah ya. Dan ternyata alhamdulillahnya lagi, kelasku masuk semua ke daftar calon pendaftar SNMPTN. Ya, hal itu sedikit membuatku galau juga ya. Di satu sisi aku senang karena semuanya keterima untuk mendaftar gitu ya. Dan satu sisi lagi aku bingung karena ada teman kelasku yang pengen daftar di prodi dan univ yang sama. Padahal nilai rata-rata rapor dia itu lebih baik dariku. Ya lebih tinggi lah ya. Jadi aku yang dari awal gak mau ikut ribet di SBM, akhirnya aku ngalah. Dan aku mendaftar di matematika UPI. Ya, di pilihan pertamaku kan ada 2 pilihan tuh kalau SNMPTN di tahun 2020 ini. Nah, pilihan kedua aku adalah pendidikan matematika UPI. Jadi waktu itu aku borong semua ke UPI gitu ya pilihannya. Padahal sebelumnya aku belum ada referensi terkait UPI, yaitu
sebentar banget sih prosesnya, cuman beberapa minggu gitu. Dan pengumuman SNM pun tiba. Aku yang tadi pindah haluan, alhamdulillah diterima di UPI jurusan matematika, pilihan pertamaku. Dan sayangnya teman kelasku yang tadi yang dia daftar di UN ya, dia tidak lolos dan harus ikut SBM. Dan dia daftar SBM di UPI juga. Aneh memang, biasanya orang SBM itu merjuangin prodi yang sama di univ yang sama, tapi akhirnya dia diterima di UPI jurusan yang berbeda. Ya, pada akhirnya kita tidak ada yang masuk ke UNY, tapi malah masuk ke UPI. Padahal UPI adalah univ yang kami pilih cuman tadi aku bilang beberapa minggu gitu ya. Dan akhirnya ini menjadi pelajaran tersendiri untukku. Kalau apapun yang ditulis Tuhan pasti akan kita dapatkan, pasti akan menjadi milik kita. Ya, walaupun prosesnya hanya sebentar, walaupun prosesnya hanya sekejap mata. Semoga teman-teman di luar sana juga mendapat suatu perspektif baru ya, ketika nantinya memilih univ mana yang akan dipilih untuk pendaftaran SNMPTN atau SBMPTN. Oke, begitu teman-teman sedikit cerita dari aku ketika masa kelas 12 SMA. Kelas 10, 11, 12 nih. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dan pendapat yang telah teman-teman tulis di Instastoryku. Ya, oke. Yang pertama ini dari inisial PR. Wah, namanya udah serem gitu ya. Dia tanya, atau lebih tepatnya curhat gitu. Dia bilang, kalau mau mulai belajar dari mana? Ya aku dulu juga galau ya, samaan ya. Kalau kamu jurusannya MIPA, ya pelajarin, ini saran aku ya, pelajarin dulu dan kuasain dulu materi peminatannya, kayak biologi, fisika, kimia, dan matematika. Kalau kamu IPS ya pelajarin dulu mata pelajaran peminatannya, itu dulu ya. Kalau kamu mau beli atau pinjam buku terus latihan soalnya, kamu kerjain, itu lebih baik ya. Jangan cuman dibeli terus disimpan, gak ngefek tahu. Oke? Dan biar kamu tahu kemampuan kamu sampai mana, kamu bikin jadwal gitu ya, jadwal dan pencapaian. Misalnya hari Senin 2 bab untuk bio, hari Selasa 2 bab fisika gitu ya, termasuk latihan soalnya. Kalau udah terstruktur gitu kan enak ya sebenarnya nggak se ekstrem itu juga sih. Ya, kalau kamu kesusahan, ajak teman-temanmu yang satu frekuensi, maksudnya satu permasalahan yang sama kayak kamu. Kalau kamu sulit di fisika, ya cari teman kamu yang sulit di fisika juga. Nah, fungsinya apa? Nanti kalau udah nemu, bilang ke guru mata pelajaran maksudnya. Nah, untungnya apa sih kalau bilang ke guru mapel terus diadain di sekolah? Ya biasanya itu gratis ya. Ini yang dilakukan oleh teman-temanku ketika luring ya, luar jaringan atau offline. Ya kalau sekarang aku belum tahu sih solusinya. Ya mungkin ngajakin gurunya Google Meet gitu atau bagaimana. Ya. Nah, sebenarnya guru pun kalau lihat anak didiknya yang semangat belajar gitu ya, pasti mereka juga akan ngedukung sepenuh hati. Kalau malu sama guru, ajakin teman yang kamu anggap bisa. Nah, ini bedanya. Kalau tadi minta sama guru, kamu cari yang nggak bisa. Kalau yang nggak mau sama guru, nyari yang kamu anggap bisa. Buat apa? Buat belajar bareng. Enaknya kalau belajar bareng sama teman angkatan, itu bahasanya lebih gampang gitu. Jadi satu frekuensi. Kalau kita nggak tahu, bisa langsung tanya
Ya bagi sebagian siswa memang bisa ngelakuin tanya langsung ke guru, tapi juga banyak yang malu untuk bertanya ke guru gitu ya. Nah, selain komunikasi yang lebih gampang, belajar sama temen itu, apalagi lawan jenis ya, itu bisa sekalian PDKT gitu ya. Udahlah, takut keterusan. Oke, gitu ya PR, semoga menjawab. Oke, yang kedua yaitu dari RJP. Dia bilang, bingung mau masuk UI, ITB atau UGM, Kak. Oke. Ya, itu kembali ke diri kalian masing-masing gitu ya. Kalau kamu pengen di zona nyaman tapi kamu punya kemampuan di atas rata-rata, ya milih di 3 univ besar itu nggak masalah. Kalau kamu mau bekerja keras, belajar buat seleksi masuk ke 3 univ tersebut, ya lebih mantap. Tapi kalau kamu kayak aku gitu ya, udah kemampuannya pas-pasan, terus pengen di zona nyaman, ya udah tinggalin mimpi ke 3 univ tersebut. Pindah haluan ke univ yang menurut kamu lebih tinggi kemungkinan lolos masuknya dengan apa yang kamu punya gitu. Karena apa? Yang masuk ke 3 univ tersebut, mereka adalah orang-orang yang punya semangat belajar di atas rata-rata. Aku kenal seseorang yang dia itu gagal SBM di salah satu univ itu ya, tapi dia semangat belajar, memperbaiki diri, ikut les sana sini, dan akhirnya di kesempatan terakhir dia lolos pilihan. Dia lolos di pilihan yang sama seperti waktu dia SBM sebelumnya gitu ya. Jadi buat kamu yang pengen kuliah di antara 3 univ itu, ya kalau belum mulai belajar, ya sekarang waktunya mulai belajar gitu. Kalau orang lain berjuangnya baru bangun, kamu udah jalan. Kalau ke orang lain udah jalan, kamu lari. Oke, gitu ya. Nah, ini ada lagi dari AM. Tidak dapat uang saku. Waduh. Ya, tidak dapat uang saku. Ini kayaknya lebih horor dibandingkan PR ya. PR pekerjaan rumah maksudnya. Atau lebih horor PR. Gak tau lah. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke? Gimana ya? Sebenarnya ketika kamu sudah SMA gitu, pasti cukup banyak kenalan gitu, dan kamu bisa manfaatin itu untuk jualan sesuatu. Yang penting dagangannya halal loh. Jangan narkoba. Kalau narkoba bukannya dapat uang saku, antum malah dapat status tahanan baru. Oke? Nah, coba sekarang mulai bisnis apapun itu ya, supaya kamu nggak ketergantungan sama uang saku dari orang tua. Kalau kamu bisa nyusun rencana yang matang buat bisnis kamu, aku yakin kalau orang tua nggak ada modal, dia pasti usahain atau seenggaknya ngedoain supaya ada jalan. Kalau ada uang, pasti mereka akan kasih ke kamu. Jadi buat dulu konsep bisnismu, setelah matang baru cari modal. Ya syukur-syukur punya tabungan, jadi modalnya dari diri sendiri gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi dari siapa nih? RB ya. RB. Koronatik ya. Iya, corona lagi. Ya, kita berdoa saja semoga ada kebijakan yang mempermudah akses pendidikan kita saat ini. Karena kalau nunggu vaksin, itu pun kan uji klinisnya baru hitungan bulan ya. Takutnya ada efek jangka panjangnya gitu, kan malah berbahaya ya. Dan corona ini sebenarnya bukan alasan untuk kita bermalas-malasan ya. Jadi tetap semangat untuk menjalani pendidikan kita semua. Oke. Dan yang terakhir ada tanggapan dari RHG dan NM. Dia bilang bunuh diri. Dan satu lagi, ketidakpastian. Ya, miris sekali ya. Ini aku lansir dari berita tribunnews.com pada 30 Oktober 2020. Ada 3 kasus siswa bunuh diri akibat stres belajar secara online. Ya, aku nggak sempat pikir sih kenapa mereka mau gitu, mau ngelakuin kegiatan bunuh diri. Ya, yang jelas bukan untuk konten ya.
Belajar online bagi sebagian orang sangat menyiksa memang, karena nggak bisa ketemu teman, guru, gebetan, pacar, dan lain-lain, mungkin selingkuhan. Ya, metode pembelajaran dengan aplikasi telekonferensi seperti Zoom, Google Meet juga dirasa belum efektif. Apalagi kalau cuman ngasih materi lewat Google Classroom atau grup WA. Apalagi presentasi di grup WA itu sangat tidak masuk akal dan tidak efektif menurutku pribadi loh ya. Ya kalau nggak cepat diperbaiki malah bisa-bisa ada generasi bodoh. Kenapa generasi bodoh? Nih, di daerah khususnya tempat tinggal pun ada anak-anak kelas 1 sampai 4 SD gitu. Banyak yang tugasnya itu dikerjain oleh orang tuanya atau orang lain. Nah, sedangkan anaknya ini pergi main sama teman-temannya. Anak-anak tadi nggak diajarin buat bertanggung jawab dan berlatih menyelesaikan masalah. Ini sangat berbahaya gitu ya. Nanti akan ada suatu masa kalau anak-anak ini, generasi ini menjadi generasi yang lemah gitu ya. Saya semoga saja tidak. Nah, untuk kelas 12 SMA atau SMK yang mau melanjutkan ke perkuliahan juga kesulitan dalam belajar gitu. Mau nanya ke guru lewat japri WhatsApp, malu. Mau nanya ke teman yang sama-sama, yang sama seangkatan gitu, nggak tahu, bingung harus apa ya. Dan akhirnya malah main ya ke kemanapun, misalnya ke pantai bareng gebetan atau yang lainnya gitu, supaya stresnya sedikit hilang. Ya semoga saja hal ini ditanggapi dengan cepat gitu oleh Mendikbud kita, dan kita berdoa supaya nggak ada lagi nih kasus bunuh diri karena belajar daring. Oke? Nah, buat teman-teman kelas 12 tetap semangat. Perjuangan kalian di SMA akan segera berakhir dan masuk ke tahap yang baru, yaitu dunia perkuliahan kalau yang mau kuliah ya, dan dunia pekerjaan yang mau langsung mendaftar bekerja. Tolong dijaga kesehatan mentalnya. Oke? Salam hangat dari aku Nino. Sampai ketemu lagi di konten autor mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.